Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Admin Channel. Kali ini saya akan coba membagikan video terkait dengan cara membuat soal di Google Form, kemudian mengaturnya menjadi quiz dan membagikannya atau membagikan linknya ke teman-teman yang lain. Langsung saja ya teman-teman, kita buka saja Google Chrome. Setelah itu kita masuk ke Google Drive dengan mencetak atau dengan mengklik tombol yang ini nih ya teman-teman, kita klik tombol yang klik, kemudian kita pilih Google Drive. Kalau sudah, kita langsung pilih drive saya. Nah, kemudian kita masuk pilih ke Google Form, pilih yang formulir kosong. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama di sini kita bisa buat judulnya, misalkan soal penilaian akhir tahun. Soal penilaian akhir tahun. Kemudian di sini deskripsinya bisa ditulis apa saja, misal pilih jawaban yang paling tepat. Nah, setelah ini baru kita langsung membuat pertanyaan ya. Biasanya saya membuat terlebih dahulu untuk identitas peserta. Kita buat nama peserta, dia diminta untuk meminta jawaban singkat. Sebetulnya ini bisa diklik, kita bisa pilih, nanti isiannya itu bisa berupa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan yang lainnya ya. Kalau sudah, teman-teman ini bisa klik wajib isi agar peserta semua mengisi nama peserta ini. Ketika peserta tidak mengisi pertanyaan ini, maka dia tidak bisa mengirim formulir ini. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita klik yang tanda plus ini ya. Kita klik yang tanda plus untuk menambah pertanyaan. Bisa misalkan di sini kelas berapa. Kemudian di sini misalkan kita mau pakai ya yang pilihan ganda. Kan di sini untuk kelas 7. Ini untuk yang kelas 8 misalkan. Kalau sudah, ini sama wajib isi, kemudian kita tambah lagi pertanyaannya. Misalkan di sini mata pelajaran apa? Kita pilih misalkan anak-anak mau jawaban singkat, yang isi sendiri mata pelajarannya, atau kita yang sediakan dengan membuat pilihan ganda. Misalkan di sini seni budaya. Satu pilihannya boleh ya. Kita buat wajib isi kemudian tambah. Nah, setelah ini kita akan buat pertanyaan. Nah, kita sudah siapkan di Word ya. Nah, di Word. Nah, penting bagi teman-teman di sini kalau misalkan mau mengacak soal ataupun mengacak jawaban, ini lebih baik untuk tidak diberikan nomornya. Jadi tidak pakai nomor. Setelah itu kita coba copy paste dari sini pertanyaannya. Kemudian ini kita bisa langsung untuk opsinya kita copy semua. Kita masuk ke sini,
kita pastekan. Nah ini ya. Oke, kita lanjut, kita buat 2 nomor saja dulu. Ini kita wajib isi, kemudian kita tambah lagi 1 nomor lagi. Nah, ini kita hapus. Ini kita copy, kemudian soalnya kita buat tidak ada numberingnya ya. Kita copy kemudian paste di sini. Nah, cukup 2 nomor saja dulu. Ini kita buat wajib isi. Nah, setelah ini bagaimana kita menyetingnya, karena harus ada kunci jawaban sama poin soalnya ya. Poin soalnya. Nah, di sini untuk menyeting ini menjadi kuis, kita langsung masuk ke setelan ini nih. Nah, ini setelan. Ya, kita klik. Nah, di sini ada setelan. Kita bisa atur ini, bisa dibatasi 1 jawaban. Ini dikhawatirkan siswa mengisi lebih dari 1 jawaban yang akhirnya nanti double ya. Nah, ini dibutuhkan, maka responden diwajibkan untuk masuk ke Google. Jadi nanti siswa dipersiapkan dulu untuk bisa masuk ke akun Google-nya. Perangkatnya harus memiliki akun Google. Nah, hanya di sini teman-teman bisa pilih untuk nanti responden dapat mengedit setelah mengirimkan, atau lihat diagram ringkasan dengan jawaban teks. Saya biasanya pakai yang edit setelah mengirim, jadi ada kesempatan siswa untuk mengedit ya, karena ini ada 1 jawaban, ada pengirimannya hanya dibatasi 1 jawaban. Ini yang setelan umum. Kemudian untuk presentasinya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk tampilkan status progres atau dan acak urutan pertanyaan. Bebas, teman-teman silakan nanti ini untuk mengacak pertanyaan ya. Kemudian ini, nah di sini pengaturan quiz. Supaya Google Form ini kita bisa buat jadi quiz, maka ini kita klik. Nah, supaya jadi aktif, ini dijadikan sebagai quiz. Nah, opsi kuisnya nanti teman-teman bisa atur sendiri, rilis nilai apakah mau setelah pengiriman atau nanti saja setelah peninjauan manual. Kalau saya biasa pilih yang setelah pengiriman, jadi siswa begitu selesai mengerjakan soal dia langsung bisa melihat nilai. Nah, apa saja yang dapat dilihat ini bisa diatur, bisa pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, atau nilai poin. Saya biasanya hanya menampilkan nilai poin saja, karena ketika pertanyaan tak terjawab atau jawaban yang benar ini ditampilkan, ini dikhawatirkan anak-anak bisa mengedit jawaban atau mengulang jawaban atau memperlihatkannya ke teman yang lain. Ini untuk menjaga saja, menjaga. Kalau sudah kita simpan. Nah, setelah kita atur, maka ini menjadi kuis, kita bisa isi kunci jawabannya ya. Kita buat kunci jawaban, misal yang ini isinya oh ya, poin dulu ya. Poin ini karena ada dua soal, biasanya kan 100 poin total maksimalnya, maka ini kita kasih 50 poin. Kemudian ini kita buat jawabannya apa ya, berdasarkan dari kegunaannya. Ini kalau tidak salah seni rupa murni dan seni terapan ya. Kalau sudah dipilih jawabannya, kita klik selesai. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengacak jawabannya dengan cara klik tombol 3 yang ini. Nah, kemudian pilih acak urutan opsi. Untuk yang kedua juga sama, kita buat kunci jawaban, kasih poin dulu, kemudian kita buat kunci jawabannya. Berikut ini manakah yang merupakan salah satu contoh karya seni rupa terapan? Mana ya? Kecuali berarti kecuali lukisan. Oke.
Nah, sudah selesai, kemudian ini juga bisa diacak lagi urutan opsi. Nah, ini kita sudah membuat soal kuis untuk siswa. Nah, kemudian teman-teman ini bisa teman-teman nanti kalau sudah dikirimkan linknya ke siswa atau ke siapapun yang berkepentingan. Ini oke, dengan cara kita klik kirim, kemudian kirimnya mau melalui apa, mau melalui email atau kita membagikan link atau apa ya. Saya biasanya ini pakai link kemudian diperpendek, kita salin kemudian kita kirim ke WA seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan kolaborator ya, menambahkan orang yang dapat melihat atau mengedit Google Form ini dengan cara klik yang bintang yang titik 3 di sini, kemudian klik lagi, klik yang bintang 3 di sini, kemudian tambahkan kolaborator. Pastikan kita mengetahui email dari kolaborator yang akan mengedit ya, yang akan kita tambahkan sebagai pengedit. Nah, misalkan saya ke rafanurazmichandra@gmail.com, kemudian klik kirim. Dan otomatis nanti ini Rafanur Azmi itu akan bisa mengedit ini, termasuk melihat jawaban nanti dari siswa siapa saja yang menjawab dan melihat nilainya. Oh iya, ada yang terlewat tadi dari soal ini dapat poin 50, ini dapat poin 50, jadi total maksimal 100. Ini ada di sini total maksimal 100. Jika ini tidak 100 berarti jawaban poin di sini ada yang tidak terisi. Misalkan kalau 25 soal, maka tiap poinnya itu adalah 4 poin, tiap soalnya bisa 4 poin, tapi yang penting nanti disesuaikan saja. Itu saja teman-teman, barangkali mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.